Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, al-mustami'in wal mustami'at, para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan kebaikan serta keutamaan darinya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan selalu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang menanti jalannya sampai hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan kajian online, dan ini melanjutkan pembahasan dari Fiqhul Fara'id, tentang fikih pembagian harta warisan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja kitab rujukan kita adalah kitab Talkhis Fiqhil Fara'id karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana telah kita selesaikan di pembahasan sebelumnya tentang al-asabah, yaitu orang-orang yang menerima harta warisan bila takdir tanpa ada ukuran tertentu. Telah kita selesaikan terakhir pembahasannya terkait dengan siapa yang diprioritaskan dalam pembagian warisan untuk ahlu ta'sib tersebut. Maka pada bab yang berikutnya, pembahasan yang selanjutnya, kita bisa lihat di halaman 45, yaitu terkait dengan al-hajb, ya, pembahasan al-hajb. Nah, al-hajb ini termasuk pembahasan penting dalam ilmu faraid, karena kalau seseorang tidak memahami tentang masalah al-hajb, maka dia akan keliru dalam membagi harta warisan. Tapi ketika dia paham al-hajb, permasalahan penting ini, maka insyaallah ta'ala dia akan jauh dari kekeliruan di dalam membagi harta warisan. Nah, apa itu al-hajb? Al-hajb kita bisa lihat ya di halaman 45. Saya tidak akan baca pembahasan atau tulisan dari Syekh di sini karena untuk meringkas waktu, ya, kita langsung terjemahkan saja bahwa al-hajb, ya, didefinisikan secara bahasa artinya penghalang, ya, yang menghalangi. Nah, adapun secara istilah, maka yang dimaksud dengan al-hajb itu, ya, adanya penghalang dari orang yang berhak menerima harta warisan, ya, dihalangi dari warisannya, baik itu secara keseluruhan atau sebahagian harta warisannya. Nah, jadi yang namanya al-hajb ini, ya, sesuatu yang jikalau ada, maka dia menghalangi seseorang yang awalnya dia bisa mendapatkan warisan, tapi karena ada penghalang, maka dia tidak mendapatkan warisan, entah sebahagian warisan atau secara keseluruhan. Nah, dan al-hajb dibagi menjadi dua. Ada al-hajb penghalang yang berupa sifat yang ada pada seseorang, sehingga dengan sifat tersebut, ya, dia menjadi terhalang untuk mendapatkan warisan. Dan yang kedua, ya, al-hajb karena adanya seseorang, ya, karena adanya seseorang yang orang tersebut menjadi penghalang bagi orang lain untuk mendapatkan warisan. Nah, ini dua. Adapun yang pertama al-hajb, ya, bil was, ya, al-hajb bil was, yakni adanya penghalang karena sifat yang ada pada diri seseorang sehingga menghalangi ia untuk menerima warisan. Maka ini sudah kita bahas
ya di awal-awal pembahasan fikih faraid. Ya, kalau di kitab ini kita bisa merujuk di halaman 10 dan halaman 11 tentang mawani'ul irth, penghalang-penghalang warisan. Ya, di mana di situ kita akan dapati ada 3 penghalang warisan. Nah, 3 penghalang warisan inilah pembahasan al-hajb bil was. Ya, penghalang karena sifat yang ada pada diri seseorang. Apa itu? Ya, salah satu dari 3 hal. Yang pertama, karena berbeda agama. Yang kedua, karena perbudakan. Dan yang ketiga, karena pembunuhan. Nah, artinya seseorang yang murtad misalnya, ya, dari agama Islam menuju agama lain, naudzubillah, maka orang yang murtad ini dia tidak menerima warisan dari keluarganya yang muslim ketika dia meninggal dunia. Nah, kenapa? Karena terhalangi adanya perbedaan agama, itu yang menghalangi dia mendapatkan warisan. Walaupun ya, yang murtad ini adalah anak kandungnya sendiri, anak kandung dari bapaknya yang sudah meninggal. Bapaknya meninggal, ya, kemudian meninggalkan warisan yang banyak. Nah, anak yang murtad tidak dapat warisan. Kenapa? Ya, karena dia terhalangi dengan sebab dia berbeda agama sudah. Nah, la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Orang muslim tidak bisa mewarisi hartanya orang kafir, demikian pula sebaliknya. Orang kafir tidak bisa mewarisi hartanya orang muslim. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan ar-riq, perbudakan, ya. Terkait dengan perbudakan. Nah, seorang budak kalau dia meninggal dan mungkin dia punya harta, maka hartanya ya tidak diberikan kepada keluarganya atau ahli warisnya. Karena budak itu milik, ya, hartanya milik tuannya. Sehingga hartanya si budak langsung diberikan kepada tuannya. Nah, demikian pula seorang yang merdeka tidak akan mewariskan kepada keluarganya yang kalau dari keluarganya ada, ya, orang-orang yang menjadi budak misalnya. Walaupun ya, budak ini di zaman kita sudah tidak ada. Dan sebab yang ketiga adalah al-qatl, pembunuhan. Ya. Kalau seseorang misalnya membunuh, na'udzubillah, bapaknya sendiri karena ingin cepat-cepat dapat warisan bapaknya, ya, maka si anak yang membunuh ini, kalau misalnya sudah ditetapkan dia sebagai pembunuhnya, ya maka dia tidak akan dapat warisan dari bapaknya. Kenapa? Karena dia telah membunuh bapaknya sendiri. Nah, maka dia tidak dapat warisan. Apa yang menghalangi dia mendapatkan warisan? Adanya sifat pada dirinya, yaitu karena dia membunuh. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi maka ini al-hajb bil was, penghalang karena ada satu dari 3 sifat ini, yaitu perbedaan agama, perbudakan, dan pembunuhan. Nah, dipermisalkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kalau misalnya ada seorang meninggal, kemudian ahli warisnya adalah ibunya, kemudian saudari perempuan sebapak, kemudian saudara laki-laki sebapak, tapi saudara laki-laki sebapak ini beda agama, bukan agama Islam. Dan yang keempat, paman. Jadi saya ulangi, ada seorang meninggal, kemudian ahli warisnya 4 orang. Dia meninggalkan keluarganya 4 orang. Yang pertama, ibunya. Yang kedua, saudarinya sebapak. Yang ketiga, saudara laki-laki, ya, sebapak, tapi berbeda agama, yang saudara laki-laki sebapak ini. Dan yang keempat adalah pamannya. Maka bagaimana pembagian warisannya? Ya, maka kata Syekh, falil ummi ats-tsulus. Untuk ibu, dia mendapatkan 1/3 dari harta warisan. Kenapa 1/3? Ya, karena ibu di sini tidak ada padanya anak keturunan, ya kan?
Maksudnya si mayit tidak memiliki anak keturunan. Kalau ada anak keturunan dari si mayit, maka ibu tidak bisa mendapatkan sepertiga. Dia dapat 1/6 nantinya. Sudah lewat pembahasannya tentang warisan ibu. Taib. Kemudian di sini ada 2 orang saudara. Ya, harusnya 2 orang saudara ini juga menjadi sebab ibu tidak bisa mendapatkan sepertiga. Tapi dia mesti dapat 1/6. Kalau berkumpul 2 orang saudara. Akan tetapi di sini ibu tetap mendapatkan sepertiga. Kenapa? Karena ya, salah satu saudara, ya, yakni di sini saudara laki-laki sebapak ini berbeda agama, sehingga dia tidak teranggap, ya, sehingga si mayit hanya meninggalkan seorang saudari perempuan sebapak, ya, sehingga ibu tetap mendapatkan sepertiga, Nah, kemudian untuk saudari perempuan sebapak dia mendapatkan setengah harta. Dan untuk paman sisanya. Wala syai'a lil akh minal ab. Dan tidak ada harta warisan untuk saudara laki-laki sebapak. Kenapa? Dikarenakan dia berbeda agama. Orang yang beda agama, maka dia tidak bisa mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang muslim. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini salah satu contoh terkait dengan al-hajb bil was. Ya, hajb karena sifat yang ada pada diri seseorang yang menjadi penghalang untuk dia mendapatkan harta warisan. Taib. Kemudian al-hajb jenis yang kedua yaitu al-hajb bisyakhs. Penghalang disebabkan karena adanya seseorang atau orang tertentu yang menghalangi orang lain untuk menerima warisan. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Nah, untuk ini terkait dengan al-hajb bisyakhs ini, penghalang karena sebab seseorang, ini dirinci pembahasannya menjadi 3 terkait dengan usul, furu' dan hawasyinya. Ya. Karena sudah sering kita singgung bahwa si mayit dia punya usul itu bapak, ya, ke atas ibu, ya kan? Ini usulnya dia, induknya dia. Kemudian ada furu itu keturunan dia. Dan ada hawasyi yang menyamping, yaitu saudara-saudari, paman, ini namanya hawasyi. Nah, terkait dengan usul induknya si mayit, ya, bagaimana kaidah al-hajb di sini? Nah, di sini beliau sebutkan kaidah kullu dzakarin, setiap laki-laki akan menghalangi orang yang berada di atasnya dari kalangan laki-laki. Jadi untuk usul jalur ke atas induknya si mayit, ya, ada 2 kaidah yang beliau sebutkan. Semua laki-laki akan menghalangi orang yang berada di atasnya dari kalangan laki-laki juga. Misal, contohnya, seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya adalah bapak dan kakek. Ada bapaknya, ada kakeknya. Maka dalam kasus seperti ini, harta seluruhnya diberikan kepada bapak. Adapun kakek tidak mendapatkan harta warisan. Loh, kenapa kakek tidak dapat harta warisan? Karena sudah terhalang oleh bapak. Nah, ini maksudnya semua laki-laki, ya, dari kalangan usul akan menghalangi orang yang berada di atasnya. Ya, tentunya bapak lebih dekat dengan si mayit daripada kakek. Kakek berada di atas bapak. Kakek tidak akan mendapatkan harta warisan karena bapak sudah ada. Apalagi kakek buyut, ya, atau orang-orang yang berada di atasnya masih hidup tidak akan dapat harta warisan, ya, dikarenakan ada bapak. Nah, ini untuk jalur laki-laki semua. Nah, adapun untuk perempuan, ya, induknya untuk perempuan, ya, ibu, nenek dan seterusnya ke atas, maka kaidahnya mirip dengan kaidah yang pertama tadi, yaitu setiap perempuan
akan menghalangi orang yang berada di atasnya dari kalangan perempuan. Ini kalau ada ibu, nenek tidak akan mendapatkan harta warisan. Nenek buyut tidak akan mendapatkan harta warisan. Makanya Syekh memberikan permisalan, kalau ada seorang meninggal, kemudian ahli warisnya ada di situ ibu dan ada nenek, ada paman. Nah, maka ibu dia mendapatkan sepertiga harta. Kenapa sepertiga? Karena tidak ada anak keturunan, dan tidak ada sejumlah saudara. Maka dia dapat sepertiga. Paman dia mendapatkan sisa harta 2/3. Nah, sementara nenek tidak dapat harta warisan. Nah, kalau ditanya kenapa nenek tidak dapat? Karena sudah terhalang oleh karena ada si ibu. Sudah terhalang oleh karena ada siapa? Ada si ibu. Nah, jelas ini? Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jadi untuk jalur ke atas, bapak, ibu, nenek, kakek buyut, nenek buyut, kaedah terkait dengan al-hajb menghalangi di sini, kalau ada yang lebih dekat dari si mayit kepada si mayit, maka yang berada di atasnya sudah tidak dapat. Seperti tadi, kalau ada bapak, kakek buyut tidak akan dapat harta warisan. Kalau sudah ada ibu, maka nenek buyut dan seterusnya ke atas tidak akan dapat warisan. Kakek, nenek nanti bisa dapat harta warisan kalau bapak tidak ada atau ibu tidak ada. Barulah dia mendapatkan harta warisan. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Untuk jalur furuknya si mayit. Kalau tadi jalur usul yang ke atas, sekarang jalur furuk keturunan si mayit. Anak, cucu, cicit dan seterusnya ke bawah. Maka kaedahnya ya satu saja, yaitu semua laki-laki akan menghalangi semua yang berada di bawahnya. Jadi semua laki-laki ya dari keturunan si mayit akan menghalangi orang-orang yang berada di bawahnya. Artinya, kalau ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki ataukah cucu perempuan dari anak laki-laki, apalagi cicit-cicitnya, tidak akan mendapatkan harta warisan. Jelas ini? Tidak akan mendapatkan harta warisan. Nah, makanya diberikan contoh oleh penulis, kalau ada seorang meninggal, kemudian ahli warisnya adalah seorang anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, jadi ini 3 orang. Seorang mati, kemudian meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Siapa yang mendapatkan harta warisan dari 3 orang ini? Dikatakan bahwa harta warisan seluruhnya diberikan untuk anak laki-laki. Sementara cucu laki-laki dan cucu perempuan tidak dapat harta warisan. Loh, kenapa tidak dapat harta warisan? Karena sudah terhalangi oleh adanya sang anak. Cucu nanti bisa dapat warisan kalau tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, maka dia tidak akan dapat warisan. Nah, beda kalau ada anak perempuan. Anak perempuan tidak menghalangi ya untuk cucu mendapatkan harta warisan. Tapi kalau anak laki-laki, ini ya warisannya atau keberadaannya lebih kuat. Dia bisa menghalangi semua orang yang berada di bawahnya. Ya, makanya kalau misalnya ada kasus seorang meninggal, ya, seorang meninggal, kemudian ada anak-anaknya, ya, ada anak laki-laki, ya, beberapa orang, ada anak perempuan. Nah, kan semuanya mendapatkan warisan. Tapi dari anak laki-laki, misalnya ada yang meninggal, ada anak laki-lakinya yang meninggal misalnya. Tapi anak laki-laki yang lain masih ada. Nah, anak laki-laki yang meninggal, dia punya keturunan. Dia punya keturunan, berarti cucunya si mayit. Nah, maka cucu ini tidak akan pernah mendapatkan warisan. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Ada anak laki-laki. Tapi kalau ada anak perempuan tidak menghalangi untuk cucu mendapatkan harta warisan. Nah, ini kaidah yang perlu kita pahami. Nah, dan tentu ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian orang bisa protes dengan hukum ini. Loh, kok bisa?
Nah, dia tidak dapat warisan, bukankah bapaknya sewaktu masih hidup juga anak dari si mayit? Nah, tapi hukum Allah seperti itu. Ketika anak laki-laki ada, dia menghalangi orang-orang yang berada di bawahnya, cucu-cucu untuk mendapatkan harta warisan. Baik itu cucu dari anaknya sendiri atau cucu dari anak saudaranya sendiri yang sudah meninggal misalnya. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu terkait dengan kaedah untuk usulnya si mayit. Sekarang hawashi. Hawashi itu jalur menyampingnya, saudara-saudarinya atau pamannya. Nah, maka kaedahnya di sini ada 3 yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama untuk hawashi terkait dengan masalah halang menghalangi ini yang pertama, semua hawashi, sekali lagi hawashi itu saudara-saudari atau paman. Semua hawashi ini akan terhalangi untuk mendapatkan warisan dengan adanya laki-laki dari usulnya si mayit atau furu'nya si mayit. Nah, jadi hawashi akan terhalangi mendapatkan harta warisan jikalau ada laki-laki dari usulnya si mayit, misalnya bapak atau kakek. Demikian pula kalau ada keturunan si mayit yang laki-laki, maka hawashi tidak akan dapat harta. Contoh misalnya, di sini diberikan contoh oleh Syekh, seorang meninggal, kemudian ada bapaknya dan saudara laki-laki kandung. Seorang meninggal, kemudian ada bapak dan saudara laki-laki kandung. Siapa yang mendapatkan warisan? Yang mendapatkan warisan cuman bapak, sementara saudara laki-laki kandung tidak mendapatkan warisan. Loh, kenapa tidak dapat warisan saudara laki-laki kandung? Ya, sebabnya karena ada bapak. Bapak menjadi penghalang saudara laki-laki kandung untuk menerima harta warisan. Nah, ini jadi bapak ini menjadi penghalang saudara laki-laki kandung untuk menerima warisan. Dia tidak bisa protes. Kalau mau protes, ya protes dengan hukum Allah. Allah yang menetapkannya, Rasulullah SAW yang menetapkannya. Bahwa usul laki-laki itu akan menjadi penghalang hawashi untuk menerima harta warisan. Nah, contoh yang lain, seorang meninggal, kemudian ada anak laki-laki, kemudian saudari perempuan sekandung. Ada 2. Jadi seorang meninggal, ada anak laki-lakinya dan ada saudari perempuan sekandung. Maka harta diberikan kepada siapa? Harta diberikan kepada anak kandung saja, anak laki-lakinya. Sementara saudari perempuan dia tidak dapat harta. Loh, kenapa? Saya kan saudarinya. Mungkin dia protes. Lah, inilah hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena anak laki-laki dia merupakan laki-laki dari furu'nya si mayit. Dia kuat. Warisannya kuat. Nah, sehingga dia bisa menghalangi hawashi, termasuk darinya saudari perempuan sekandung. Dia tidak akan menerima harta warisan. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Makanya kalau misalnya sudah ada bapak atau kakek, demikian pula ada dari si mayit misalnya anak atau cucu laki-laki, maka jangan lihat lagi pembagian warisan untuk paman atau saudara-saudari, karena dia sudah tidak dapat harta warisan. Dia sudah tidak dapat harta warisan. Beda kalau misalnya cuman perempuan. Taruhlah misalnya anak perempuan. Nah, anak perempuan dia tidak bisa menghalangi warisan untuk hawashi. Demikian pula ibu misalnya. Nah, yang kuat itu laki-laki. Dia yang bisa menghalangi. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah pertama untuk hawashi. Kaidah yang kedua untuk hawashi yaitu semua saudara-saudari seibu, semua saudara seibu baik itu laki-laki atau perempuan, dia akan terhalangi untuk mendapatkan harta warisan dikarenakan ada
anak perempuan dari furu, dari keturunan si mayit. Nah, jadi kalau perempuan keturunan, ya, anak perempuan misalnya atau cucu perempuan dari anak laki-laki, dia bisa menghalangi saudara-saudari seibu. Nah, saudara-saudari seibu saja. Adapun sekandung tidak bisa dia menghalangi. Sebapak tidak bisa dia menghalangi. Hanya saudara-saudari seibu. Kalau dia punya saudara seibu atau saudari seibu, ya, jikalau ada dari si mayit anak keturunan perempuan, maka anak keturunan perempuan bisa menghalangi saudara-saudara seibu atau saudari-saudari seibu. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Beliau berikan contoh, bisa kita lihat di halaman 47, ya. Di halaman 47 di situ disebutkan contohnya oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kalau ada seorang meninggal, kemudian di situ ada anak perempuan, kemudian saudara laki-laki seibu, kemudian saudara laki-laki sekandung. Sekali lagi saya ulang, seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya berupa seorang perempuan, anak perempuan. Kemudian saudara laki-laki seibu dan saudara laki-laki sekandung. Bagaimana pembagian warisannya? Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, falil binti an-nis. Untuk anak perempuan setengah. Ini sudah lewat. Anak perempuan kalau dia seorang diri, dia mendapatkan setengah harta. Ya, fardhon, dia mendapatkan jatah ya sebagai ahlul furud. Adapun untuk saudara laki-laki sekandung, dia mendapatkan sisa harta. Jadi kalau sisa harta ya tinggal setengah. Anak perempuan ngambil setengah, anak atau saudara laki-laki sekandung ngambil setengah. Dalam kasus ini, kemudian tidak ada jatah warisan untuk saudara laki-laki seibu. Loh, kenapa dia tidak dapat warisan? Kan dia juga saudara walaupun seibu. Ya, karena sudah terhalangi dengan adanya anak perempuan. Sudah kita sebutkan tadi bahwa keturunan perempuan, kalau ada keturunan perempuan, bukan hanya anak perempuan saja, boleh jadi mungkin cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Kalau ada keturunan perempuan, ya, maka dia akan menghalangi saudara-saudara seibu atau saudari-saudari seibu menerima jatah warisan. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga terkait dengan al-hawashi ini, kaedahnya yaitu semua saudara-saudara sebapak atau saudari-saudari sebapak, dia akan terhalangi menerima warisan dengan sebab adanya ya saudara laki-laki sekandung. Nah, jadi saudara laki-laki sekandung ya akan menghalangi saudara-saudara laki-laki sebapak atau saudari-saudari perempuan sebapak untuk menerima warisan. Kenapa? Karena dia lebih kuat. Ya. Misaluh, contohnya dicontohkan oleh Syekh di sini. Seorang meninggal, kemudian ada saudari seibu, lalu ada saudari sebapak, kemudian yang ketiga saudara laki-laki sekandung. Saya ulangi, seseorang meninggal, ada saudari perempuan seibu, saudari perempuan sebapak, dan saudara laki-laki sekandung. Maka bagaimana pembagian warisannya? Nah, maka disebutkan di sini bahwa untuk saudari perempuan seibu, dia menerima warisan. Berapa warisannya? 1/6. Kenapa 1/6? Karena dia seorang diri. Sudah lewat pembagian warisan untuk saudara-saudara atau saudari-saudari seibu. Kalau dia seorang diri, dia dapat 1/6. Nah, dan untuk saudara laki-laki sekandung, dia mendapatkan sisa harta. Sisa harta berarti 5/6. Karena 1/6 sudah diambil oleh saudari perempuan seibu. Nah, kemudian saudara laki-laki atau saudari perempuan sebapak dapat apa dia? Tidak dapat apa-apa. Nah, kenapa tidak dapat apa-apa? Karena ada saudara laki-laki sekandung itu yang menghalangi dia mendapatkan harta warisan. Justru saudari perempuan seibu dapat. Nah, inilah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Terkadang mungkin bisa terjadi kecemburuan, ya kan? Ya, tapi seseorang yang berserah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dia pasrah menerima hukum Allah, itulah yang terbaik. Ya, tidak boleh protes dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan hal tersebut. Nah, kalau dia memaksakan untuk mengambil juga jatah dirinya, dia menzolimi orang yang harusnya menerima warisan. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dan ketahuilah bahwa hukum Allah itulah yang terbaik bagi kita. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu kita, tapi ketika kita menjalani hukum Allah, maka itulah yang terbaik bagi diri kita fid dunya wal akhirah, entah di dunia maupun di akhirat. Nah, maka ini selesai ya kaidah tentang al-hajb ya. Itu sebenarnya untuk mereka-mereka yang menerima warisan dengan jatah fard, yang sudah mendapatkan jatah tertentu ya. Nah, untuk ta'sib, kaidah al-hajb pada ta'sib, orang-orang yang menerima warisan dengan kadar yang tidak tentu, ini sudah lewat pembahasannya. Apa itu? Kan terbagi 3 ya. Ukuran prioritas mereka yang menerima warisan dengan ta'sib. Ada jihah, ada qurbul manzilah, ada al-aqwa. Kalau jihah maksudnya yang lebih dekat, jalur nyambungnya kepada si mayit. Ya, ini yang terbagi 5 tadi. Ada jalur bunuah anak, ada jalur ubuwah, jalur bapak ke atas, ada jalur ukhuwah, saudara-saudara, ada jalur umumah, paman, dan ada dzulwala. Ya, ada dzulwala. Ya, ini karena membebaskan budak. Siapa yang lebih didahulukan? Anak dulu. Anak dulu, ya kan? Nah, anak ini menghalangi ya, warisan untuk bapak, saudara laki-laki, paman, dan wala. Kenapa? Karena dia yang lebih dia prioritaskan. Nah, dia berarti menjadi penghalang yang lain mendapatkan jatah warisan dengan ta'sib. Ingat sekali lagi, dengan ta'sib. Walaupun mungkin bisa jadi ada yang dapat dengan fardhan, dengan jatah warisan yang sudah ditentukan. Tapi kalau mendapatkan ta'sib tidak dapat, karena anak didahulukan. Kalau tidak ada anak, maka dilihat urutan kedua, bapak. Bapak akan menghalangi warisan untuk saudara laki-laki, paman, apalagi wala. Kalau tidak ada bapak, saudara laki-laki. Saudara laki-laki akan menghalangi jatah warisan untuk paman, demikian pula wala. Dan seterusnya. Nah, itu untuk jihah yang lebih dekat jalur nyambungnya kepada si mayit. Kemudian yang kedua tentang qurbul manzilah, yang lebih dekat kedudukannya dengan si mayit. Ketika dia berada pada satu jalur, misalnya jalur bunuah, jalur anak, ada cucu, ada cicit. Siapa yang lebih berhak mendapatkan? Anak. Anak akan menghalangi cucu dan cicit. Ya, untuk menerima ta'sib, sekali lagi, untuk menerima ta'sib, jatah warisan dengan ta'sib. Kenapa? Karena dia lebih kuat. Nah, dia yang lebih dekat. Dia yang lebih dekat. Taib. Demikian pula kalau misalnya jalur ubuwah, jalur bapak, ada kakek, ya, kemudian ada kakek buyut. Ya. Kalau ada bapak, maka dia yang lebih didahulukan untuk menerima ta'sib. Sementara kakek buyut dia tidak dapat. Nah, kemudian yang ketiga tentang al-aqwa, yang lebih kuat hubungannya dengan si mayit. Nah, ini hanya terjadi pada kasus untuk hawashi saja, jalur menyamping. Ya, untuk saudara laki-laki misalnya, saudara laki-laki sekandung akan menghalangi warisan untuk saudara laki-laki atau saudari perempuan sebapak. Kenapa? Saudara laki-laki sekandung lebih kuat. Nah, demikian pula terkait dengan paman, ya, seperti itu juga. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk contoh dan misal-misalnya itu sudah dijelaskan di pembahasan terkait dengan tartibu al-asabah, ukuran tartib, ya, urutan atau skala prioritas siapa yang lebih didahulukan dalam menerima jatah warisan dengan ta'sib. Nah, wallahu taala alam bisawab. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, selesai secara ringkas
terkait dengan pembahasan al-hajb ya. Jadi sengaja kita tidak membaca pembahasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah karena kami ingin segera menyelesaikan pembahasan ini. Naam, mungkin tinggal satu kali pertemuan lagi ya, kita sudah bisa menyelesaikan pembahasan terkait dengan fikih faraid ini. Wallahu alam bisawab. Semoga kajian kita di malam hari ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman dan semoga Allah memudahkan bagi kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita ilmui, apa yang sudah kita pahami agar kita bisa mendapatkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.